Ya memang dalam satu dekade terakhir terjadi penurunan kapasitas dan juga mungkin penurunan kontribusi sektor industri dalam perekonomian. Batam memanggil. Asik. Batam memanggil nih. Batam memanggil. Welcome to Tribun Podcast bersama Mas Danang lagi. Oke nih, Ya malam-malam nih kita. lama nggak muncul kita ya. Iya, nah. Nah, tiba-tiba ada muncul nih, ada tokoh yang akhir-akhir ini sedang jadi perbincangan. Muncul juga loh Bapak ini. Iya, banyak yang bertanya-tanya. Ini banyak baliho di mana-mana, tiba-tiba banyak baliho kuning ya. Siapa sih sebenarnya dia? Padahal dia bukan orang baru gitu kan. Sebenarnya bukan ya Pak? Iya, kita kenal. Pak, izin Pak. Stok lama. Stok lama. Pak, boleh diturunin Pak? Boleh? Makasih. Iya. Terima kasih. Oke. Ini teman-teman Tribuners Siapa kalau ini? Ayo. Ini Pak Ahmad Hijazi. Ini bukan orang baru nih. Selamat malam. Orang Batam ini. Ya, malam juga para Tribuners. Wede. Saya sapa. Tahu juga Pak Hijazi, Tribuners. Tribuners. Iya. Pak Hijazi ini lahirnya di Indragiri. Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Iya. Riau ya Pak? Riau. Berbatasan dengan Batam juga. Oh, berbatasan. Berarti kalau dibilang bukan orang Batam juga Pak? Jadi orang apa nih Pak? Orang Batam. Oh, orang Batam. Orang Batam. Orang Batam. Tinggal di mana Pak? Di Batam Center. Oh tuh. Sudah pindah-pindah. Jadi kalau mencari Pak Hijazi di Batam Batam Center. Center. Ya, pernah di Baloi, Tongkrongannya, ya. pernah di Bengkong, Oh. pernah di Nongsa, baru ke Batam Center. 18 tahun di Batam. Itu dia. Kalau suruh tadi Pak Hijazi nyebut nama itu kayaknya berarti bukan orang asing buat Batam kan? Bukan. Kalau Iya. udah 18 tahun pasti harusnya yang penghuni lama orang Batam pasti paham ya Pak? Insya Allah. Kalau saya kan baru jadi Iya. baru lihat di Google tadi, oh ternyata orang lama Batam. Kalau Iya. Mas Danang pasti ngeliatnya dari billboard yang pertama ya? Iya. Ini siapa nih ya? Langsung googling kan. Oh. Oke. Pak Hijazi ini di Batam terakhir sebagai ASN menjabat apa, Pak? Staf ahli, Staf ahli tata kota, Tata kota. transportasi massa dan teknologi informasi. Nah, itu. Itu terakhir di Batam. Sebelumnya lama di Kepala Dinas Industri Perdagangan dan ISDM. Oke. Lebih kurang ya definitifnya 10 tahun. Mm-mm. Pernah 2 tahun PLT berganti-ganti gitu. Meninggalkan Batam ya Pak? Meninggalkan Batam 2015. Oh 2015, ini 2020. 25 tahun, persis 5 tahun. Oh, ya. Berarti nih, ya pasti mengenal Batam. Pasti. Apalagi jadi kepala dinas perindustrian perdagangan. Batam identik dengan industri. Ya. Waktu Ya. itu ya, Ya. selama ini Ya. juga, itu kan. Nah, berarti mestinya menguasai. Nanti kita tes. Kita cek, kita pastiin ini. Kita pastiin ya Pak? Iya, jangan-jangan nanti teman-teman Tribuners yang nonton hari ini kan bertanya pengen nunggu nih. Iya. Siapa sih beliau Ahmad ini? Iya. Tahu Mungkin apa sih Al Batam? Nah itu, Iya. 5 tahun kemana aja sih? Nah itu, Ya, iya. bisa nanti kalau mau komen, mau nanya bisa loh. Bisa. Nanya Itu nanya nanti di komen ya. Kita tanya-tanya Pak Boleh, dari boleh. Tribuners yang ada di Boleh. rumah. Pak, kalau sekarang masih statusnya apa ya Pak? Masih ya. ASN? ASN Masih? Ya. masih. Oh masih. ASN di mana Pak? Di Pemprov Riau masih. Pemprov Riau ya. Mm. Sebagai Sebagai saya pelaksana di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak 15 Agustus 2019. Oke. Kenapa Pak? Kenapa ke Batam? Ke Batam lagi nih Pak? Kenapa ke 18 Batam kan lagi? Udah 18 tahun nih. Waduh, kalau cerita sih bisa panjang, bisa pendek. Nah, dibikin pendek dulu aja Dibikin Pak. pendek. Nanti panjangnya kita panjangin di Tapi belakang. Iya. jalanan Batam masih hafal Pak? Jalanan Batam? Alhamdulillah, insya Allah masih hafal. Kali Masuk 5 tahun. gang-gangnya juga hafal. Oh iya Wah, siap. ngejek kamu. Kenapa Gimana, Pak Pak? dengan Batam dan kenapa kembali ke Batam dan ini di baliho-baliho disebutkan di situ bakal calon wali Wali kota kota. Batam. Batam memanggil. Asik. Batam memanggil nih Pak? Batam memanggil. Oh Batam memanggil. Batam memanggil. Yang memanggil Batam atau Golkar Pak? Ya representatifnya. Nah, perlu dipastikan. Iya. Iya. Terus kalau misalnya saya sampai speechless nih. Iya. Memastikan. Iya. Pak, kalau misalnya kan selama ini Bapak itu di birokrat, Iya. ya kan? ASN. ASN kan, Pak. Nah, terus tiba-tiba sekarang
tadi katanya Batam memanggil Iya. Golkar sebagai representatif, pasti otomatis tuh masuknya dunia politik dong. Iya, betul. Nah, dari birokrat ke dunia politik, apa yang mau dicari, Pak? Ya itu dia. Sebenarnya apa yang menarik dari politik? Sekarang bukan persoalan cari-mencari. Oke. Oke. Persoalannya adalah kita punya tanggung jawab moral yang tentunya apakah itu birokrasi atau apakah itu politik itu kan jalur. Ya kan? Medianya, Jalur ya. jalurnya. Mau tempuh jalur birokrasi, oke. Mau ditempuh jalur politik, oke. Nah, masalahnya adalah saya itu sudah menyelesaikan jalur birokrasi di tingkat provinsi. Lantas kalau Batam kan kota, kan tidak mungkin lagi ada jalur birokrasi saya di kota Batam. Jadi kalau mau kembali ke Batam sesuai dengan temanya Batam memanggil, ya cuman ada jalur politik. Nah, Pak Ijaz ini kan pernah jadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam. Iya. Industri Batam di Batam saat ini, bagaimana sih menurut pengamatan Bapak? Kan kalau di media kemarin sempat muncul Bapak ini maju akan concernnya ke ekonomi nih. Tapi sebelum ngomong ekonomi, kita ngomong Iya. ke industri nih. Industri ya. Ya. Ya dulu mantan Kepala Dinas Perindustrian. Iya. Bagaimana industri Batam saat ini, Pak? Ya memang dalam satu dekade terakhir ya, terjadi penurunan kapasitas dan juga mungkin penurunan kontribusi sektor industri dalam perekonomian. Kalau 10 tahun dulu mungkin sampai dengan tahun-tahun di bawahnya kita tahu bahwa pertumbuhan sektor industri itu di atas 2 digit dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi juga di atas 2 digit. Nah sekarang kita lihat bahwa memang kontribusi sektor industri itu yang sebelumnya itu rata-rata di atas 60%, bahkan pernah mencapai angka 71% dalam iya. kue ekonomi Batam itu. Oke. Tapi kan sekarang tinggal 50-an, 53, 54 kalau nggak salah di data statistik. Artinya kita tahu bahwa keberadaan Batam kan memang sejak awal by design. Master plan Batam adalah kota industri. daerah Industri. industri. Namanya aja dulu kan OPDIP ya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Ya. Nah oleh karena itu jelas bahwa Batam ini diperuntukkan untuk kegiatan industri. Nah masalahnya apa yang menyebabkan dia turun ya banyak aspek ya, termasuk daya saing dan sebagainya yang mungkin menurun. Banyak faktor. Di satu sisi mungkin perkembangan Batam boleh dikatakan mungkin stagnan, tapi pesaing-pesaing Batam, kawasan-kawasan strategis lain Di sekitarnya lebih cepat, Lebih gitu cepat. loh, lebih cepat ya mungkin. artinya Batam lambat, nggak bergerak sama sekali. Ya mungkin melambat. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan itu, Pak? Semua kita bertanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab. Oke. Dulu pernah dipersoalkan soal dualisme. Menurut terkait dualisme itu memang itu berkontribusi ke penurunan daya saing Kota Batam, Pak. Kalau yang saya alami selama saya bertugas di Batam sebenarnya dualisme itu relatif lah, tergantung perspektif kemana kita lihat, dari pendekatan apa yang kita lihat. Kalau kita lihat pendekatan kekuasaan, kewenangan, mungkin betul. Tapi dalam konteks pendekatan kita bagaimana membenahi, membangun, mengembangkan ya mungkin tidak sepenuhnya betul. Nah hanya saja mungkin kita tidak tahu apakah dualisme itu memang sengaja diciptakan atau memang bisa diselesaikan, kan begitu. Karena saya ingat persis pada awal otonomi daerah dulunya memang tidak dikenal dualisme itu karena status pemerintahan Kota Batam itu masih kota madya administratif, belum kota otonom. Kemudian menjadi otonom pada tahun 2000 ya. Undang-undang otonomi ya. Iya, otonomi. Berarti tatkala dia menjadi otonom, dia punya kewenangan, dia punya urusan, dia punya kewajiban. Dalam rangka melaksanakan urusan dan kewajiban itu sesuai dengan undang-undang otonomi daerah, tidak ada yang salah dong. Kan begitu? Sementara Otorita Batam waktu itu dia memang melaksanakan tugas khusus sebagai daerah industri Pulau Batam dengan urusan dan kewenangannya sesuai dengan Kepres waktu itu. Hanya selevel Kepres sih. Tapi kan memang ada urusan. Nah, cuman satu yang tidak dilaksanakan pada saat itu. Pada undang-undang pembentukan Kota Batam itu ada satu pasal yang khusus membunyikan bahwa dalam waktu 1 tahun harus sudah ditetapkan
peraturan pemerintah tentang hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dengan otorita Batam. Dan ternyata tidak Dan ada itu itu. tidak pernah ada. Poinnya Saya di merasakan situ. betul. Mm-mm. Kita pemerintah Kota Batam waktu itu, apalagi kita melaksanakan tugas di Dinas Industri Perdagangan yang memang banyak urusannya ya. Kita menyiapkan draft itu berkali-kali dengan konsep-konsep aspek-aspek hukum, bertahun-tahun itu mengerjakan, berkomunikasi, kemudian membahas sampai ke level kementerian ya, baik itu Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM semuanya. Bahkan mungkin juga sampai ke diskusinya sampai ke Komisi 6 DPR RI. Tapi tidak pernah tuntas. Sampai ke Setnek nggak pernah tuntas. Padahal yang paling urgent untuk berjalannya tugas-tugas tersebut di Batam adalah PP itu. PP itu. Itu dia. Dan sampai kemarin ex officio pun nggak muncul di PP itu Pak ya. Iya, tidak. Berarti kebijakan terkait dengan ex officio itu menurut Pak Ijazhi itu solusi Pak. Tadi kalau Pak Ijazhi sampaikan Batam sudah tidak memiliki daya saing. Nah, Bukan tidak memiliki, artinya daya saingnya menurun. Kalah Yang cepat namanya dengan daya daerah saing lain. kan bisa bersaing dengan daerah lain. Mungkin Oke. daerah lain lebih atraktif. Hitungan-hitungannya mungkin menjadi pilihan. Ya Apakah mungkin Batam naik, tapi yang lain naiknya lebih kencang lebih Pak, kencang ya. gitu Ya. ya. Bukan berarti Batam mundur, tidak. Jadi kebijakan soal ex officio menurut Pak Ijazhi solusi Pak. Saya memang tidak bisa bicara banyak tentang ex officio karena memang waktu itu kan saya tinggalkan Batam 5 tahun kan. Proses ex officio kan saya tidak ada di Batam. Jadi mungkin kita tidak bisa menjudge ya bahwa itu memang penting ataupun tidak penting ya. Nah, yang jelas ini kan sebuah kebijakan, sebuah jalan, cara yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Ketua Dewan Kawasan kan, Menko Perekonomian, yang juga Ketua Umum Golkar. Iya. Ini nih. Iya. Nyentil-nyentil nih. Makanya ngedip-ngedip mata Pak Ijazhi. Bapak kemarin Di dengar mention nih Pak Erlangga Hartarto di mention nih. Pak, jadi kalau melihat kondisi ekonomi saat ini, Iya. ya menurut Pak Ijazhi langkah apa untuk meningkatkan perekonomian kembali di Batam? Apalagi ini kan Iya. kita kan di masa pandemi, resesi global sepertinya di depan mata ini. Iya. Dan Batam sangat tergantung dengan kondisi Iya. di luar, Iya. ya kan? Walau menurut Pak Ijazhi apa sih? Kalau misalnya nanti jadi wali kota, otomatis kan jadi wali kota jadi kepala di Batam nih. Iya. Apa yang Pak Ijazhi bisa lakukan? Yang pertama mungkin kita harus mencermati dulu situasi saat ini itu dengan asumsi ya. Tentu kalau bicara ekonomi kan bicara asumsi dulu. Oke. Kita tidak bisa membuat satu kebijakan yang bersifat prediktif tanpa asumsi. Kita asumsikan saja misalnya COVID-19 itu bisa berakhir ataupun paling tidak terminimalisasi itu di Menurun lah akhir ya. tahun ya. Akhir tahun. Di akhir Oke. tahun anggaplah di Desember. Asumsi ya. asumsi. Ya mudah-mudahan itu paling lambat gitu. Kita berharap dan berdoa. Kalau itu bisa diselesaikan di Desember, praktis pada bulan Januari, ya, praktis pada bulan Januari itu sudah bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan upaya-upaya recovery. Nah, kita memang belum punya pengalaman kan, karena pandemik seperti ini kan baru terjadi sekarang. Kita belum punya pengalaman untuk melakukan langkah-langkah recovery. Tapi saya pikir berbagai teori pendekatan pemulihan ekonomi itu kan sudah banyak terjadi. Dan yang paling menarik itu adalah bahwa kondisi perekonomian ini kan setara antar negara-negara. Oh, Maksudnya setara gimana? Pak? Setara itu kan seluruh dunia kan merasakan. Oke, ya betul. Jadi kecuali masalahnya kalau misalnya Singapura tidak mengalami hal yang sama ataupun Cina tidak mengalami hal yang sama, ini kan sama-sama mengalami. Dan kemarin ada statement dari Ibu Sri Mulyani, yang kita hadapi itu bukan hanya resesi. Kalau berlangsung sampai akhir tahun ataupun awal tahun depan, bisa saja terjadi depresi. Bujuh. Itu kan yang terjadi. Iya. Kita ingat depresi tahun 1930, apa yang terjadi? Krisis itu bukan hanya persoalan krisis kesehatan,
Tapi krisis ekonomi termasuk krisis keuangan moneter, termasuk nanti bagaimana dengan nilai rupiah, kemudian apa intervensi pemerintah terhadap rupiah, apa kebijakan yang mungkin juga sangat revolusioner. Ini juga harus dipikirkan itu dalam skala nasional. Tapi asumsi kita tidak usah berpikir itu karena itu terlalu jauh dari jangkauan kita. Karena apalagi saya Pak, saya penyambai. Iya, Saya artinya paling nggak punya bayangan lah ekonomi iya. Batam ke depan kayak apa. Kalau kita membuat analisis dan prediksi dengan perhitungan asumsi-asumsi itu, maka ya rumit kita untuk mengurus Batam. Tapi paling tidak apapun yang terjadi secara nasional maupun internasional, kita menjadi bagian untuk paling tidak, kalaulah diasumsikan di awal Januari itu pandemik itu sudah bisa diselesaikan, berarti kita harus menata berbagai hal yang bersifat bagaimana memulihkan ekonomi. Yang paling penting itu ini kan berbeda dengan krisis yang terjadi tahun 98. Kalau 98 itu UKM malah bertahan. Iya, sekarang UKM malah Sekarang tenggelam. UKM juga berantakan. Terdampak benar. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan recovery terhadap kegiatan UKM. Itu yang harus dilakukan karena itu menyangkut hajat Apa Pak? hidup. Kira-kira kalau untuk UKM apa treatmentnya? Kalau Ya menurut Pak treatmentnya Ijaz? kita harus